itu selaku pengevaluasi dari pembelajaran anak-anak kelas 7 dan 8. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, agenda kita dalam minggu depan mulai tanggal 31 sampai tanggal 9 insya Allah kita akan mengadakan pelaksanaan penilaian akhir tahun untuk kelas 7 dan 8. Dan nanti di tengah-tengah jadwal itu ada juga kegiatan PAP semester 3 untuk anak SKS. Harapannya sesuai agenda ini, apa yang kita ajarkan, apa yang kita laksanakan pembelajaran baik daring ataupun semi daring yang kemarin sempat masuk tapi tidak ada pembelajaran melainkan kegiatan Pondok Ramadan, diharapkan mendapatkan nilai ataupun pencapaian siswa sesuai harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa informasi terkait dengan kegiatan PAT ini nanti dijelaskan secara detail bagaimana cara anak-anak login, anak-anak menggunakan kartu peserta yang digunakan pada saat PAT, nanti dijelaskan secara gamblang melalui video. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu wali kelas ada kendala atau ada pertanyaan dari siswa-siswi jenengan bisa memberikan informasi bagaimana cara mengerjakan PAT dengan benar sehingga apa yang dikerjakan oleh anak-anak dapat terekam dengan baik, nilainya bagus sesuai dengan harapan siswa, orang tua, bahkan guru pengajarnya. Pengalaman pada kegiatan yang lain pada saat anak-anak kelas 9 ada beberapa kendala memang, tapi dengan adanya kendala kemarin kita dapat mencari solusi dengan harapan pelaksanaan PAT tahun ini untuk kelas 7 dan 8 tidak ada kendala seperti yang ditemui oleh kelas 9, beberapa anak kelas 9, tapi itu tidak menjadikan suatu pesimis kita atau anak-anak kita, karena dengan adanya tutorial atau penjelasan dari tim IT PAT akan memperjelas bagaimana alur dari proses pelaksanaan login, mengerjakan soal hingga submit jawaban anak-anak. Bapak Ibu selaku tombak ujung dari keberhasilan PAT ini, saya harapkan memberikan rasa nyaman bagi anak-anak walaupun di masa pandemi, masa yang sulit ini ada beberapa hal yang memang kita harus perhatikan oleh Bapak Ibu wali kelas, terutama pada saat anak-anak mengerjakan kendala itu kita bisa memaklumi. Tapi dengan adanya manajemen yang sudah didesain oleh tim PAT, diharapkan nanti semua kendala, semua problem yang dihadapi oleh peserta ujian dapat kita selesaikan pada saat itu, pada hari itu juga anak-anak bisa mengerjakan tuntas dan submit. Apabila ada anak-anak yang memang mempunyai kendala di bidang sinyal ataupun sesuatu hal yang mereka tidak bisa login atau submit hasil pekerjaan mereka, kita bisa memaklumi, tapi bisa diminimalisir dengan adanya grup di wali kelas. Dengan adanya grup itu kita dapat memantau dengan cepat, akhirnya kita dapat memberikan respon cepat agar anak-anak yang melaksanakan PAT terfasilitasi dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Itu yang dapat saya sampaikan untuk teknis dan sesuatu hal yang berhubungan dengan bagaimana cara mengerjakan PAT, mulai dari login, terus mengerjakan,
dan hingga submit nanti dijelaskan secara gamblang oleh teman-teman tim IT PAT. Itu sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atur nuwun Pak Muslimin, alhamdulillah Bapak Ibu sampun diberikan penjelasan oleh Bapak Muslimin terkait persiapan kita mengikuti kegiatan PAT semuanya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penjelasan teknis untuk kegiatan kegiatan PAT kita yang akan diberikan oleh tim IT yaitu Bapak Fauzi. Monggo Bapak Fauzi terkait dengan teknis bagaimana siswa mengerjakan sampai dengan submit, kemudian berharap tidak ada apa tadi kegiatan kelas 9 yang terjadi ya. Mungkin siswa belum sampai submit tetapi dia merasa sudah submit, seperti itu untuk antisipasi akan dijelaskan oleh Pak Fauzi. Monggo Pak Fauzi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara saya masuk nggih? Masuk. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan PAT yang akan kita laksanakan insya Allah hari Senin mulainya nggih, itu kita secara basic atau secara mendasar itu aplikasinya adalah menggunakan Google Form. Namun yang kita bagi itu adalah bukan linknya link dari Google Form. Namun ini ada berbasis web, jadi kita pasang linknya itu di webnya madrasah. Sekaligus itu sebagai absensi, jadi sebagai presensi siswa yang melaksanakan kegiatan PAT. Mohon izin untuk share screen aja ya, beberapa catatan. Sudah tampil nggih? Tampil apa enggak tampil? Presentasinya tampak no mboten? Sudah terlihat. Terlihat nggih? Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu. Di sini alamat situs yang kita pakai itu adalah ujian.mtsn2kotamalang.sch.id. Jadi ini nanti yang diakses sama siswa kelas 7 dan kelas 8. Jadi siswa langsung akses website ini. Jadi selama kegiatan PAT itu adalah yang ini yang kita gunakan websitenya. Nah, kemudian terkait sama user ID dan password, kita pakai formatnya. Di situ kolomnya itu ada yang pertama user atau akunnya itu adalah menggunakan NIS. Jadi NIS. Nah, kemudian passwordnya itu sama dengan NIS. Jadi kita samakan. Nah, susunan formatnya adalah seperti yang saya tampilkan ini, yaitu yang di sini ada 6 angka, ada 6 digit lah, ada 6 digit. Yang pertama adalah di situ ada tertulis 07. 07 itu adalah menunjukkan kelasnya, kelas 7. Nah, kalau yang nanti kelas 8 yaitu menjadi 08 gitu. Nah, kemudian 2 digit yang kedua itu di sini saya menulis 01. 01 itu adalah rombelnya. Rombel dalam hal ini adalah A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kalau siswa itu posisinya berada di kelas B, berarti nanti
2 digit berikutnya atau yang di tengah-tengah ini adalah 02. Nah, kalau yang di C berarti 03 dan demikian seterusnya. Nah, kemudian 2 digit terakhir ini adalah nomor absen. Jadi, nomor absen yang berada di daftar absensi siswa. Itu. Jadi, sesuai urutannya siswa yang ada di daftar absensi. Kalau misalkan dia di nomor 1 ya berarti ditulis 01. Kalau dia berada di urutan 20 ya berarti ditulis 20 gitu. Nah, format ini insya Allah sama dengan yang kemarin pada saat kita pembagian rapot secara online. Ini saya bikin mudah dalam artian untuk memudahkan siswa dalam mengingat dan menghafal. Tuh. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian habis ini saya coba share screen tampilan dari webnya. Masih loading. Oke. Semoga sudah tampil. Tampil nggih? Tampil nggih? Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari website untuk penilaian akhir tahun. Nah, di sini kita langsung aja ngaksesnya menggunakan browser. Jadi bisa menggunakan Chrome atau mungkin Mozilla atau mungkin Microsoft Edge atau bisa juga kalau di HP bisa menggunakan Chrome maupun bawaan dari HP-nya itu sendiri. Dan yang perlu diperhatikan, mohon pada saat sebelum melaksanakan ujian, pastikan kondisi katakanlah perangkat yang digunakan itu sudah siap. Jadi dalam artian kaitannya sama paket datanya, kemudian kondisi browser yang digunakan itu juga siap. Bisa mohon juga dibersihkan bekas-bekas atau siswa yang habis akses itu satu website tertentu. Karena kami khawatirkan nanti kondisi browser tidak fresh itu akan memunculkan tampilan-tampilan error yang nanti dihadapi oleh siswa. Soalnya mungkin ada beberapa website itu yang pada saat dia mengakses itu ternyata error dan itu berdampak ke website kita di PAT. Nah, baik ini saya coba praktekkan. Yang pertama kita masukkan NIS. Ini saya ambil contoh aja. 08, 03. Jadi ini kelas 8. Kemudian kelas 8, 8C. Kemudian nomor siswanya saya ambil 12. Usernya, passwordnya sama. Kemudian klik masuk. Nah, ini adalah tampilan biodata. Nah, ini ada tampilan biodata. Yang utama adalah NIS, kemudian yang kedua adalah nama. Nah, ini adalah nama siswanya. Nah, di sini bernama Misbahul Alim. Kemudian baris berikutnya adalah kelas. Nah,
kemudian baris berikutnya adalah pilih mapel yang aktif. Ini adalah menunjukkan tentang mata pelajaran yang nanti akan diikuti oleh siswa. Kebetulan yang di sini adalah simulasi, nggih. Jadi ini saya ambil contohnya adalah mapel simulasi. Nggak ada. Enggak. Coba lagi, Bu. Oke, mohon maaf nih, saya lanjutkan. Lah, nanti ini ya, ini adalah mapel yang aktif. Mapel yang aktif ini adalah mapel yang kita jalankan atau yang kita proses sesuai dengan jadwal yang tercantum. Dan mohon diperhatikan, untuk waktu pengerjaan kita acuannya tetap di jam di jam pada jadwal PAT nggih. Jadi kalau misalkan tertulis katakanlah mapel yang pertama itu pada jam 8 sampai jam 10 ya berarti settingan timingnya itu adalah kita laksanakan pada jam 8 sampai jam 10. Nah, kemudian yang jam kedua karena di situ settingan mata pelajaran yang kedua itu adalah jam 11 sampai jam 1 ya berarti ini kita aktifkan jam 11 sampai jam 1. Nah, kecuali nanti ada beberapa kasus mungkin misalkan siswa tidak bisa hadir karena faktor kesehatan mungkin, yaitu mohon nanti bisa dikomunikasikan ke panitia. Baik, saya lanjutkan dulu. Untuk mata pelajaran ini kita siswa silakan diklik di yang bulatan ini pada sisi mata pelajaran sampai ada titiknya. Nah, kalau sudah lanjut ke saya mengerjakan dengan jujur, ini diklik sehingga muncul tanda centang. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, siswa bisa melanjutkan untuk melaksanakan ujian. Kita pilih yang tombol warna biru lanjut mengerjakan. Nah, ini adalah tampilan form dari soal dan lembar jawaban dari ujian. Dan ini mohon nanti diisi sama siswa yang bersangkutan, yaitu mulai dari email. Ini saya ambil contoh email yang ada aja dulu, nggih. Ini. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap itu adalah nama siswanya. Ini nama siswanya. Kemudian dipilih kelasnya sesuai kelasnya. Karena ini simulasi, saya pilih yang mendekati aja. Kemudian nomor absen. Nah, kalau sudah, nomor absen ini adalah nomor yang tercantum di daftar absensi. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini mohon dipastikan seluruh soal sudah tampil beserta pilihannya. Jika mata pelajaran yang non eksakta itu insya Allah ada sekitar 30 soal, yang eksakta insya Allah 25 soal. Nah, itu mohon dipastikan semuanya sudah tampil. Nah, kalau sudah silakan bisa mengerjakan. Jadi yang baris yang pertama ini adalah soalnya, kemudian kita di bawahnya ini adalah pilihan jawabannya. Nah, mohon dalam mengerjakan juga diperhatikan waktunya, sehingga nanti tidak terlambat atau mungkin keburu ditutup gitu. Pilihan cara jawabnya tinggal memilih
sesuai hati nurani masing-masing siswa. Jadi hasil pikirannya setelah membaca soal kemudian dijawab. Ini saya jawabnya, mohon maaf ya sebisa saya ya. Oke. Lama enggak membaca buku soalnya. Nah, ini kita jawab semuanya. Dan pastikan semua soal terjawab. Jangan sampai terlewat. Oke, kita coba. Nah, kalau sudah, sebelum diklik kirim, mohon dicek dulu. Mungkin ada jawaban yang, ada soal yang belum terjawab. Itu. Atau mungkin mau dibaca-baca ulang. Ada jawaban-jawaban yang dirasa meragukan, mau diganti. Silakan. Tuh, mohon dipastikan dulu semuanya sudah sesuai. Kalau sudah yakin, baru klik kirim. Nah, ternyata tidak bisa ngirim. Ini ada yang ke blok merah. Nah, ternyata pertanyaan ini wajib diisi. Nah, ini adalah kesalahan kita yang belum jawab. Itu mohon diisi. Kita pilih aja. Kalau sudah, kita klik proses kirim lagi. Kita klik proses kirim, nggih. Klik. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, dalam artian tidak ada menu tombol kirim, berarti jawaban sudah kami terima, sudah kami rekam, selanjutnya bisa kita rekap. Nah, jika seperti ini sudah sukses. Itu. Oke, saya kira demikian sedikit yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan pelaksanaan PAT bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Fauzi, matur nuwun. Nggih, dari penjelasan Pak Fauzi tadi, mungkin dari Bapak atau Ibu guru masih ada yang kurang paham, monggo silahkan ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memang sudah paham dari penjelasan Ibu? Bu Tini, ngapunten dereng di apa namanya? Mut. Unmute-nya, Bu. Bu Tini masih mati. Ya, nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, saya tadi telat dan benar-benar lupa karena pas di rumah tetangga yang dempet meninggal tadi itu. Nggih, ngapunten. Barangkali setelah ketika saya gabung tadi sebelumnya ada sesuatu yang sudah disampaikan yang saya belum mengikuti. Jadi kalau tadi pas saya masuk itu penjelasan masalah penggunaan user dan password. Nah, apakah di sebelumnya tadi sudah ada yang disampaikan yang saya belum bisa mengikuti? Ngaten mohon disampaikan ulang. Matur nuwun pangapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tini, ngapunten, ini nanti itu kan sudah ada YouTube-nya nggih. Jadi tutorial gitu. berikan ke siswa itu nanti kita berikan dalam bentuk YouTube. Jadi mungkin karena kita memberikan penjelasannya kepada wali kelas itu melalui meeting Google Meet. Tetapi kalau kepada siswa nanti kami berikan bentuk Zoom, tetapi kami juga minta tolong bantuan kepada Bapak Ibu wali kelas semua untuk nge-share atau memberikan linknya kepada siswa terkait tutorial PAT ini. Jadi nanti begitu bisa mempelajari juga dari YouTube-nya. Pak Fauzi juga akan menambahkan ini, monggo. Terima kasih. Berarti untuk anak-anak juga ada Zoom seperti kita, nggih? Untuk anak-anak, injih. Untuk anak-anak, injih, ngapunten, Bu Tini dan juga Bapak Ibu yang lain, ini tidak kami berikan atau Zoom-nya tidak kami berikan ke siswa simulasi. Kenapa? Kita mengingat kuota siswa.
Karena Senin itu ada pembukaan Pak PAT nggih. Jadi yang nanti juga ada sambutan dari Bapak Kepala itu kita mulai Senin pukul 7, anak-anak sudah bisa masuk linknya Zoom madrasah, kemudian dengan arahan, tata tertib dan juga yang disampaikan oleh panitia, kemudian jam 8 anak-anak mulai mengerjakan. Jadi untuk menghemat kuota anak-anak, kita hari ini melalui wali kelas minta tolong diberikan tutorialnya, tetapi untuk YouTube. Ngaten. Oke, matur nuwun Bu Masfi. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Atau sudah paham? Nggih, sedikit aja Bu, nggih. Yang Nggih. tadi terkait akun, jadi ini yang sekarang yang tampil ini nggih Bapak Ibu yang di layar, alamat websitenya itu yang tulisan warna merah niki nggih. Jadi di ujian.mtsn2kotamalang.scha.id. Nah, kemudian untuk user ID sama password-nya yang digunakan itu formatnya, itu susunannya terdiri dari ada 6 digit susunan angka, yaitu yang pertama 07, ini saya ambil contoh ya, 07, 01, 01. 07 itu Anda menunjukkan dari kelasnya, kelas 7. Kalau kelas 8 berarti 08. Nah, kemudian 01 itu katanya rombel. Rombel yaitu di sini mewakili alfabetnya, jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian dua digit berikutnya yang terakhir itu adalah 01 di sini, saya contoh, itu adalah nomor urutnya siswa yang ada di absensinya. Itu. Antara user atau NIS yang nanti kalau tampil di websitenya itu sama. Jadi kita bikin sama untuk mempermudah dalam siswa menghafal. Itu aja, intinya gitu. Nah, untuk mempermudah itu maka kita tidak membuat kombinasi akun itu yang rumit. Dan insya Allah dengan PDF yang mungkin sudah di-share di kemarin kita bikinkan semacam kartunya, itu di situ juga ada akunnya juga. Namun untuk webnya itu tidak disampaikan di situ. Jadi siswa cukup nanti mengaksesnya dari ujian .mtsn2kotamalang.sch.id. Itu. Nah, kemudian untuk tampilannya dalam timur ingkang tampilannya sebentar nggih, saya coba share lagi. iya ta. Dalam timur wis kan ya? Sing anu pi sapa sih? Dalam timur. Nah, niki Bapak Ibu nanti tampilan websitenya. Website ini bisa langsung diakses menggunakan browser yang ada, yang digunakan atau yang dimiliki oleh siswa. Apapun browsernya insya Allah bisa akses, asalkan kuota atau paket datanya full. Itu aja. Ini dimasukkan NIS-nya, jadi kita masukkan NIS katakanlah 08, 04, 01. Nah ini berarti kelas 8. Kemudian 8D, dia nomor absennya yang pertama. Password-nya pun juga sama, password-nya juga sama. Nah, ini kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan dari awal atau biodata dari siswa. Jadi mulai NIS, nama, kelas. Nah, kemudian di sini ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu aktif sesuai dengan yang ada di kalender atau di jadwal ujian. Jika yang aktif di hari pertama, jam pertama itu katakanlah bahasa Indonesia, ya berarti nanti di sini akan muncul tulisan bahasa Indonesia. Kalau jam yang kedua katakanlah PPKN, ya berarti nanti jam kedua akan muncul di sini PPKN. Ini akan muncul cuma satu mata pelajaran. Jadi insya Allah kita tampilkan cuma satu mata pelajaran. Itu sesuai dengan jam. Dan mohon nanti siswa juga mengaksesnya sesuai dengan jam. Jadi acuannya tetap di jadwal. Nah, kalau sudah tampil ini,
siswa langsung bisa pilih mapel yang aktif. Kita klik aja bulatan ini, bulatan yang kosong sampai warna hitam. Kemudian tulisan di sampingnya di sampingnya tulisan saya mengerjakan dengan jujur, ini ada kotak putih. Nah, ini bisa siswa klik sehingga muncul tanda centang. Kalau sudah seperti ini, klik tombol warna biru, lanjut mengerjakan. Nah, nanti akan muncul formnya ini mestinya. Mohon maaf ini sepertinya ada kendala, nanti insya Allah kita cek dulu. Sehingga saya kira ngoten sementara ini. Monggo dilanjut dulu. Ya, matur nuwun Pak Fauzi. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Wali kelas 7 dan 8. Kata saya sudah paham semua, nggih. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, saya hanya menekankan nanti tata tertib akan kami share ke panjenengan semua, mungkin saged di waos nggih. Untuk tata tertib itu tadi Pak Fas sudah menjelaskan bahwa tidak ada waktu mengerjakan di luar jadwal. Jadi kami mohon minta tolong untuk ke siswa mengerjakan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang kedua, kegiatan UMI selama PAT tetap berlangsung, tetapi kami juga berharap nanti dari Ustadzah atau Ustadz UMI-nya sebelum jam 8 insya Allah juga sudah diakhiri. Jadi kami nanti juga minta tolong ke Pak Muslimin kepada guru UMI-nya, jadi jam 8 persis anak-anak sudah siap dengan PAT-nya karena tidak ada tambahan jam. Yang ketiga, untuk izin siswa yang mungkin sakit atau benar-benar tidak bisa mengerjakan, itu kami minta tolong kepada Bapak Ibu Wali kelas, diaturkan ke orang tuanya, ditulis tangan, jadi izinnya tertulis tangan, kemudian difotokan, dikirimkan ke panjenengan atau ke kami, monggo. Yang penting di situ memang orang tua mengetahui bahwa memang putra atau putrinya tidak mengikuti kegiatan PAT. Untuk susulannya nanti kami akan koordinasikan lagi tanggalnya berapa, jamnya berapa. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini dari Pak Fa, tata tertibnya nanti juga sudah di-share, nggih. Jadi itu mungkin jika ada yang mau ditanyakan lagi. Wida Jati mungkin menambahkan. Sudah, nggih. Pak Mimi? Sudah, nggih. Alhamdulillah, matur nuwun, mungkin ini yang bisa kami berikan, tetapi saya pesan lagi nggih, minta tolong untuk hari Senin itu siswa diingatkan linknya akan kami bagikan untuk mengikuti pembukaan kegiatan PAT. Link akan dibuka jam 7:15, kemudian mulai pembukaan 7:30, kemudian siswa mulai mengerjakan adalah 08.00. Mengingat waktu yang hanya 60 menit, kami mohon juga siswa mengerjakan secara maksimal. Itu yang kami titipkan kepada Bapak Ibu Wali kelas semuanya. Semoga kegiatan PAT ini lancar tanpa ada halangan atau kendala apapun. Kami berharap juga nilai anak-anak itu mendapatkan nilai maksimal yang lebih dari KKM sehingga memudahkan kita semua sebagai guru mapelnya dalam pengolahan nilai. Matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu semuanya, semoga lancar semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tata tertib insya Allah di halaman depannya soal juga sudah kita cantumkan Bapak Ibu, dan yang nanti mungkin bisa di-share juga di tata tertibnya. Matur nuwun semuanya, monggo saged live.
Terima kasih panitia, ngapunten. Sami-sami, nggih matur suwun juga Butini, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.